Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya Nadine Salsamaika, host podcast GSM Mandua Kota Semarang. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang cukup kita kenal dan spesial tentunya. Beliau adalah Ibu Sofiana Naila, wali kelas 12C, dan Kak Atania kelas 12A. Pada episode ini kita akan membahas mengenai masa putih abu-abu di Mandua Kota Semarang. Omong-omong soal masa putih abu-abu, izin Bu Sofi, adakah peristiwa yang berkesan nih pada siswa kelas 12 khususnya siswa perwalian nih Bu? Silahkan. Terima kasih Mbak Nadine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dan Bapak Ibu Guru Mandua Kota Semarang mengucapkan selamat atas kelulusan siswa-siswi Mandua Kota Semarang tahun pelajaran 2025-2026. Untuk kesan putih abu-abu bagi seorang guru itu pasti banyak sekali. Terutama di saya sebagai wali kelas 12C, dari 36 anak itu mempunyai kesan yang berbeda-beda antara anak satu dengan yang lainnya. Karena mereka masih mencari jati dirinya, masih mempunyai karakter dan watak yang berbeda-beda tentunya. Tapi kesan yang sangat luar biasa buat saya sebagai wali kelas itu adalah saat hari guru, mereka memberikan untaian bunga itu buat saya luar biasa. Nah, per anak atau satu anak dengan anak yang lain mempunyai watak, karakter, dan pribadi yang berbeda-beda. Ada yang ceria, ada yang di dalam kelas itu biasa cuma diem, ada yang ngantuk juga ada. Nah, itu karakter mereka. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka semakin dewasa, semakin bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya mereka, semakin optimis dan mempunyai opini yang luar biasa. Baik, terima kasih Bu. Lalu adakah pesan nih yang ingin Ibu tinggalkan kepada siswa kelas 12 yang akan lulus nanti Ibu? Silahkan. Terima kasih. Untuk pesan kepada anak-anakku semuanya dari kelas 12A sampai 12L, semoga raihlah cita-cita mereka, raihlah cita-cita kalian, impian kalian, jangan menyerah, tetap semangat, jangan takut gagal, ya, karena di luar sana itu bertambah kemungkinannya itu lebih banyak lagi. Nah, kemungkinan yang apa yang akan dia raih, apa yang kamu cita-citakan, mudah-mudahan bisa kamu raih itu. Lalu selanjutnya Bu, harapan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa kelas 12 nih Bu? Terima kasih. Harapannya adalah menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang mandiri, berintegritas, berkarakter mulia. Nah, seperti anak mandua itu harus berkarakter yang mulia dimanapun kalian berada. Kemudian tetap jalin silaturahmi dengan madrasah kita tercinta. Kemudian tetap menjalin hubungan baik dengan Bapak Ibu Guru. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi pesan dan harapan dari Ibu Sofi selaku wali kelas 12C kepada seluruh kakak-kakak kelas 12 yang akan lulus nanti nih. Beralih ke Kak Atania. Halo Kak Atania. Hai. Nah, Kak Atania, adakah kesan pertama kali saat masuk ke Mandua Kota Semarang ini Kak? Silahkan. Oke, terima kasih. Kesan pertama kali ketika aku masuk di Mandua ini, jujur aku culture shock. Karena memang aku punya latar belakang pendidikan itu TK, SD, SMP. Aku nggak ada basic di madrasah sama sekali. Tiba-tiba aku harus masuk ke Mandua Kota Semarang. Aku kaget karena memang biasanya kalau di pelajaran umum kan adanya pendidikan agama ya. Kalau misalnya di sini kan kompleks, ada fikih, Quran hadis, akidah akhlak sama bahasa Arab. Jadi tuh aku merasa kaget awal-awal. Tapi lama-lama semakin beradaptasi dan syukurnya memang sampai sekarang bisa lah. Oke Kak, latar belakang kita sama loh, nggak dari madrasah gitu. Nah, lalu Kak, selanjutnya kesan dengan teman-teman selama 3 tahun ini gimana nih Kak?
Awal-awal aku merasa aku nggak cocok sama pertemanan di Mandua Kota Semarang ini. Aku merasa kayak kok teman aku kayak gini ya. Tapi semakin lama, semakin aku mengenal teman-teman aku, semakin aku mengenal karakter banyak orang, aku merasa kayak seharusnya tuh aku yang memposisikan diri, bukan mereka yang memposisikan aku, tapi aku yang memposisikan mereka. Nah, jadi dari waktu itu setelah aku nyadari gitu loh, terus aku jadi mudah bergaul sama teman-teman aku, jadi aku menerima, aku accepting teman-teman aku kalau ternyata memang nggak semua itu harus sesuai aku gitu. Ya udah, terus sampai sekarang alhamdulillahnya aku berteman baik dengan teman-teman aku. Baik. Lalu Kak, ada nggak nih kesan untuk para guru dan pegawai Kak? Oke, kalau guru di Mandua Kota Semarang ini kalau ngajarin murid-muridnya itu detail banget. Kalau contoh kayak Bu Sofi ini kan guru matematika, dan ketika kelas 12 ini tuh sebenarnya aku banyak dispen sih, tapi aku masih bisa mengikuti karena Bu Sofi ini ngajarinnya sabar banget. Meskipun waktu itu sempat ada satu teman aku yang diajarin Bu Sofi di depan, sampai itu tuh diinget-inget sama Bu Sofi. Itu bener-bener, ibu kalau inget namanya Sinjaya, itu tuh bener-bener ingat terus sama Bu Sofi, minggu depan Sinjaya ya gitu, kayak gitu. Jadi memang diajarin Bu Sofi dari nol banget sampai bisa gitu loh. Sama juga kalau guru-guru yang lain itu biasanya juga mengangkat dari kisah yang baru-baru, karena kita kan Gen Z ya, kita tuh pasti gadget banget nih anaknya kan, kita up to date. Nah itu tuh bisa jadi jembatan para guru buat mengenalkan pelajaran itu. Jadi tuh di setiap di setiap kejadian itu selalu ada pelajaran. Nah itu diambil dari guru Mandua Kota Semarang tuh selalu mengambil dari kejadian-kejadian yang baru aja kejadian. Oke Kak, baik. Terima kasih banyak Kak Tania. Nah, selama 3 tahun bersekolah di Mandua Kota Semarang ini pasti ada hal yang mengesankan atau hal konyol Kak. Boleh sedikit cerita nih Kak, hal konyol apa atau hal mengesankan apa yang Kak Tania pernah alamin gitu di Mandua Kota Semarang ini? Silahkan. Oke, sebenarnya konyol sih ini sih. Ini memalukan ya, tapi nggak apa-apa, aku cerita aja. Waktu awal masuk ke sini, seperti yang aku bilang dari awal tadi, kalau aku tuh berlatar belakang pendidikannya tuh nggak dari madrasah. Ketika aku masuk di sini, aku tuh kan ketemu yang namanya bahasa Arab. Sementara selama ini aku tuh ketemunya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Nah, ketika aku ketemu sama bahasa Arab, jujur aku kaget. Dan aku ketika habis pelajaran bahasa Arab, aku selalu nangis. Aku selalu bilang kayak, aduh kayaknya aku tuh nggak kuat deh, kayak aku nggak bisa deh. Tapi semakin lama seiring berjalannya waktu, akhirnya tetap bisa juga sih, meskipun memang tidak semaksimal itu, tapi cuman aku tetap bisa mengikuti sampai sekarang kelas 3 ini. Oke. Berarti Kak Tania ini tipe yang di mulut nyerah, tapi di perlakuan gitu selalu semangat gitu ya Kak. Keren, luar biasa loh Kak Tania ini. Lalu sebagai siswa kelas 12 yang akan lulus nih Kak, adakah harapan bagi madrasah untuk kedepannya Kak? Harapan aku buat Mandua Kota Semarang, semoga Mandua Kota Semarang semakin berinovasi, semakin maju, dan mencetak generasi yang bisa membuat Mandua Kota Semarang maju hingga kancah internasional. Amin. Terima kasih, luar biasa Kak Tania. Nah, itulah tadi sedikit perbincangan mengenai masa putih abu-abu di Mandua Kota Semarang ini. Sebelum acara ini berakhir, kita dengerin yuk lagu yang bikin kita nostalgia nih. Kisah Kasih di Sekolah. Musik. Pada guru, malu aku malu, pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan cemburu tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku.
Oke, itu tadi sedikit nostalgia kisah kasih di sekolah. Nah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Bu Sofi dan Kak Tania telah menyempatkan waktu untuk kedatang di podcast GSM MAN 2 Kota Semarang ini. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.